Siraman Rohani, persembahan program acara Nuansa Religi. Ya begini Pak Ustaz, ini tentang permasalahan pernikahan. Nah memang sering kita terkendala biasa mungkin karena status sosial. Nah bagaimana Pak Ustaz seharusnya dalam tuntunan agama? Silahkan. Perlu kita paham, nikah dalam Islam adalah suatu ibadah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita agar pernikahan itu bermudah dan perceraian itu dipersulit. Ya jangan terjadi sebaliknya. Kita hanya mempersulit pernikahan dan mempermudah perceraian. Ini hal yang terbalik. Jadi, kalau hanya perbedaan status sosial sehingga pernikahan dipersulit, ini sebenarnya tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, sepanjang seseorang itu ya memiliki keagamaan yang baik, maka ini yang pantas kita jadikan pasangan hidup. Ya, karena yang paling ditekankan Nabi adalah paspar bizati din taribat yadak. Pilihlah karena agama, ya, karena dengan agama pasti kamu beruntung. Raga Nuansa Religi hadir setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nuansa Religi, hangatkan kalbu, damaikan jiwa, penuh berkah di hati. Hanya di Radio Peduli Parepare. Tiada yang melebihi. ...96,9 FM Radio Peduli Parepare. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pagi hari ini kita awali pagi Anda dengan siraman rohani bersama program awal untuk Radio Peduli Parepare Nuansa Religi. Hadir untuk hari ini Selasa 14 September 2021. Dan alhamdulillah di studio kita sudah hadir kembali nih Bapak Ustadz Raya Mangsi ya. Kita akan mencoba untuk membahas tentang membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah baik. Baik, untuk pendengar Radio Peduli Parepare, seperti biasa nantinya kita undang Anda untuk ikut interaktif kembali bersama kita di sini. Bisa menggunakan line telepon kita di 0811459969 atau bisa juga menggunakan 28110. Di layanan Facebook Live kita juga bisa dikondisikan dengan menggunakan kolom komentar kita. Nantinya diupayakan untuk dijawab oleh Pak Ustadz ya. Baik, tema kita untuk pagi ini membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pagi hari ini kita bisa bersua kembali di Nuansa Religi Radio Peduli Parepare. Sembari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala langkah usaha kita, aktivitas keseharian kita insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, nabi yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Semoga risalah Islam ini tetap kita junjung tinggi, kita sampaikan ya. Kita junjung tinggi, kita amalkan, lalu kemudian kita sampaikan kepada generasi kita sampaikan kepada manusia. Karena memang Islam itu diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Islam ini diturunkan tidak hanya untuk satu golongan manusia, satu golongan umat, tetapi sesungguhnya untuk seluruh makhluk-makhluk Allah. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini sesungguhnya kita masih membincang tentang menggapai rahmat Allah. Ini kita sudah sampai pada perbincangan yang kelima kalau tidak salah nih. Beberapa cara jalan-jalan yang bisa kita lalui untuk menggapai rahmat Allah. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita ingin membincang tentang membaca, memahami, mengamalkan ya. Ya juga membaca, menghafal, memahami, mengamalkan Al-Quran. Wah, ini panjang ya sesungguhnya.
Nah, tetapi memang harus diakui bahwa tidak semua kita kan mampu untuk menghafal Quran. Tadi bisa baca, kemudian dipahami, terus diamalkan. Alhamdulillah kalau bisa menghafal ya. Ini program tahfiz Bung Reza kan banyak sekarang ini ya. Kadang-kadang kita malu juga sama anak-anak kita yang sudah hafal 1 juz ya. Juz 30 minimal sudah hafal, oh kita belum setengah mati ya. Ya mungkin karena apa, kita tidak fokus ya untuk ke sana untuk menghafal Quran. Tetapi kan berangkat dari satu yang kita yakini bahwa Al-Quran ini sesungguhnya adalah sebagai hudan ya. Jadi hudan itu kan ada dua ya. Hudan lil muttaqin dan hudan lin nas jadi. Nah, itu tadi bahwa Al-Quran itu ternyata tidak hanya diturunkan untuk orang-orang yang beriman, tidak hanya diturunkan kepada umat Islam, tetapi bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Nah, pendengar sekalian, agar Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk, maka kita harus mempelajari Al-Quran itu ya berangkat dari membacanya. Nah, perintah membaca kan sebenarnya kata Iqra itu kan satu juga ya membaca. Nah, baca Al-Quran itu alhamdulillah hari ini kan banyak ya. Alhamdulillah terjemahan Al-Quran itu dalam berbagai bahasa juga sudah banyak. Bahkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandar juga sudah ada. Bahasa Bugis Makassar belum ada. Tapi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandar itu sudah ada. Nah, ini sudah satu langkah maju yang luar biasa karena Al-Quran itu juga ternyata sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandar. Sehingga itu memudahkan bagi yang membaca Al-Quran itu, khususnya bagi yang berbahasa Mandar itu untuk memahami karena itu menjadi bahasa ibu. Bahasa ibu. Karena bahasa Indonesia ini meskipun bahasa nasional, tapi kan kadang-kadang tingkat pemahaman kita terhadap bahasa Indonesia itu kan kadang berbeda. Ini kan penggunaan bahasa Indonesia itu kadang berbeda. Tetapi insya Allah ini juga adalah hasil kerja dari secara kita untuk bisa memahami Al-Quran itu ya salah satunya adalah dengan membaca bahasa Arabnya, lalu kemudian kita terjemahkan, baca terjemahan bahasa Indonesianya ya, begitu Bung Reza ya. Nah, dengan membaca itu insya Allah dari situ kita memudahkan. Nah, salah satu kelebihan Al-Quran ini karena banyak dihafal, banyak dipahami, dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, sehingga kita bisa melihat Al-Quran itu, mempelajari Al-Quran itu, memahami Al-Quran itu, dan insya Allah kita mengamalkan Al-Quran itu. Nah, dalam sebuah ayat itu di Quran surah Al-An'am itu ayat 155, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Jadi wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan. Jadi mubarakum fattabi'uh. Jadi penuh berkah, fattabi'uh. Maka ikuti, taati ya. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Jadi Al-Quran ini jadi salah satu jalan menuju ketakwaan Allah adalah membaca Al-Quran. Nah, dengan bertakwa insya Allah akan memberikan rahmat. Ya, secara sederhana kalau kita melihat ayat ini. Nah, pendengar sekalian, memang fenomena kita, saya juga menemukan beberapa fenomena di masyarakat hari ini. Ternyata bahwa masih banyak di antara umat Islam ini yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ini belum mampu membaca Al-Quran. Ketika ditanya, misalnya dulu sudah pernah apa itu bahasanya itu di Pandretama ya, dihatamkan ya gitu ya, Reza. Pernah dihatamkan? Iya pernah. Lah kenapa tidak bisa baca? Nah sudah pernah dihatamkan. Nah itu dia menjadi kendala kita hari ini. Ternyata pendengar sekalian dimuliakan oleh Allah, ada
keteledoran kita para orang tua khususnya, dan kita para generasi pada umumnya, kalau sudah ngaji pada masa kecil kita, biasanya sudah ngaji, tamat Iqra, bisa baca apa, kalau metodenya Iqra ya, kemudian setelah itu bisa murajaah, bisa baca lanjut ayat-ayat selanjutnya, ya, orang biasa mengatakan dirasah gitu. Ternyata setelah kita bisa, lalu kemudian dihatamkan, nah itu tadi fenomena. Orang tua kadang tidak lagi memperhatikan tidak lagi memperhatikan bacaan Quran anaknya. Yang penting sudah dihatamkan dalam sebuah acara yang luar biasa, hampir sama besarnya dengan acara pengantin hari ini atau akikah. Bahkan kadang-kadang khataman Quran itu lebih besar daripada acara akikah hari ini. Undangannya lumayan biasa itu, luar biasa itu. Nah, setelah itu kan mereka anak-anak itu lupa, tidak pernah lagi ngaji, akhirnya kemudian lupa. Mereka lupa dengan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena waktu mereka dihatamkan boleh jadi usia mereka itu antara 10 sampai 12 tahun. 12 tahun pada usia sesungguhnya daya ingat mereka, kemampuan mengingat mereka itu sangat kuat, tetapi rentan dengan pengaruh-pengaruh luar. Nah, ketika mereka sudah rentan dengan pengaruh luar dan tidak pernah lagi membaca Al-Quran, artinya bacaan itu terlupakan. Nah, karena terlupakannya membaca Al-Quran, sehingga mereka ketika masuk usia dewasa, taruhlah misalnya 25 tahun, ya 20 tahun, kemudian gitu, bacaan itu kemudian mereka lupakan karena tidak pernah dibaca lagi. Ibarat sebuah jalan yang tidak pernah lagi dilalui, pasti akan tumbuh rumput di atasnya, dan bekas-bekas jalan itu biasa hilang. Bekas-bekas jalan itu biasanya hilang. Nah, ini tantangan kita hari ini. Lah, kemudian menjadi fokusnya kita adalah khataman Quran yang besar dan megah dan sebagainya. Tapi kadang kita lupa. Nah, kita sesungguhnya tidak melarang khataman Qurannya, enggak. Karena itu juga adalah satu sarana mendorong anak-anak kita mau belajar ngaji, mau belajar membaca Al-Quran. Hadiahnya mereka adalah ketika mereka khatam, mampu membaca Quran dengan baik, lalu dibuatkanlah acara yang namanya khataman Quran, yang bahasa sehari-hari kita mapan retama. Tetapi Bapak Ibu pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat, ini juga mapan retama khataman Quran ini, yang tamat, yang khatam itu harusnya anak-anaknya, tapi saya lihat kadang-kadang juga yang khatam itu imamnya. Lupa imam yang baca, imamnya yang khatam, bukan anaknya. Harusnya yang baca anaknya. Sehingga itu tadi ada penguatan kepada mereka. Lalu yang kedua, setelah itu, nah, anak-anak ini kita ingatkan untuk membaca ya. Ya, saya sekali lagi banyak menemukan fenomena-fenomena luar biasa itu di masyarakat kita. Anak-anak kita itu, generasi-generasi muda kita itu, anak-anak muda kita itu tidak mampu lagi membaca Al-Quran. Ya, tidak mampu lagi membaca Al-Quran. Ini kan menjadi satu tantangan dakwah, tantangan fenomena dalam menyampaikan Islam ini. Karena sesungguhnya Al-Quran dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Orang dikatakan Islam itu karena punya kitab suci, yaitu Al-Quran. Ada Islam, ada Al-Quran. Nah, kalau Islamnya ada istilahnya, Qurannya tidak ada, ini itu menjadi pertanyaan juga. Maka tidak bisa dipisahkan. Jadi Al-Quran dan agama Islam ini kan menjadi satu sisi dua sisi mata uang yang harus saling berkaitan. Nah, sudahlah, yang penting saya Islam, mau pintar ngaji atau tidak bukan urusan ya, nanti belakangan aja diurus. Tidak bisa. Karena Al-Quran itu hudal linnas, Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk jalan yang lurus. Ini petunjuk jalan yang lurus. Nah, petunjuk jalan yang lurus. Berislam dengan baik berarti harus memahami Al-Quran. Bisa memahami Al-Quran itu berarti harus bisa membaca Al-Quran. Dulu juga biasa ada fenomena itu, ada kelompok-kelompok kajian kita bagus mengkaji Al-Quran itu, baca Al-Quran, tapi kan yang dibaca cuma terjemahannya doang ya, terjemahannya aja. Itu ramai awalnya, mereka senang itu kajian-kajian itu, karena memang Al-Quran ini kan ketika dikaji, meskipun hanya terjemahannya yang kita baca, kita menemukan kajian-kajian ilmu pengetahuan yang luar biasa di dalamnya. Nah, kemudian
kelompok kajian ini lama-lama akan menjadi surut, menjadi ini ketika sudah mulai masuk pada tahapan berikutnya membaca Al-Quran. Ya, di situ peserta disuruh baca satu-satu, yang tidak bisa mulai mundur satu-satu. Ya kan? Mereka mulai mundur satu-satu. Nah, ini mesti ditanamkan kepada generasi kita. Ya, so, saya kasih contoh ya, itu di mahasiswa-mahasiswa teknik itu di UM Parepare itu, saya menemukan ada di antara mereka, beberapa di antara mereka tuh ngapa nggak tahu ya, alibaya itu tidak tahu ya. Saya menemukan. Tapi ketika mereka disentuh, hati mereka disentuh, itu ada yang berani, Pak, kasih saya waktu 2 minggu saja Pak. Insya Allah saya bisa baca Quran. Nah, artinya apa? Ternyata kan bukan mereka tidak tahu, cuma karena mereka tidak diarahkan, tidak diingatkan lagi. Ternyata setelah 2 minggu mereka mampu membaca Al-Quran, meskipun tidak lancar, tapi sudah bisa mampu membaca dengan baik, ya kan? Sudah mampu membaca dengan baik. Ini mahasiswa yang rata-rata model-modelnya itu, kalau saya bisa, ini kok modelnya juga, aduh, model tidak beres. Tapi begitu disentuh hati mereka, Masya Allah, luar biasa. Minta, Pak, kasih saya waktu Pak, 2 minggu, insya Allah saya bisa. 2 minggu sudah bisa baca, luar biasa. Dengan penampilannya yang ugal-ugalannya, urak-urakan. Tapi ternyata ketika mereka fokus, luar biasa itu. Nah, itu berarti apa pendengar sekalian? Ini sentuhan hati nurani kita untuk mengajarkan Al-Quran. Karena salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Ya. Salah satu. Nah, dengan membaca Al-Quran itu insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan bertakwa insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Saya gitu dulu. Baik, terima kasih. Untuk pendengar radio Peduli Parepare yang saat ini mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau pagi ini menyimak kita lewat Facebook Live, terima kasih masih bersama Radio Peduli Parepare bersama program Nuansa Religi untuk hari ini. Dan kita masih bersama Bapak Ustadz Ray Mangsi. Tema kita untuk pagi ini adalah membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Baik, kita masih butuh sisa waktu 10 menit ke depan untuk Anda yang ingin ikut interaktif bersama kita. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau pun opini, atau mungkin ada uraian tadi dari Pak Ustaz yang kurang dimengerti, silakan bisa menggunakan via telepon kita di 0811459969, bisa juga di 28110. Baik Pak Ustaz, mungkin ada satu pertanyaan ini Pak Ustaz, sembari kita menunggu rekan kita yang ingin interaktif bersama kita. Seperti yang tadi Pak Ustaz ungkapkan bahwa saat ini sudah banyak atau ramai adik-adik kita sebagai penghafal Al-Quran Pak Ustaz ya. Yeah. Dimana seperti kita ketahui bahwa memang fenomena penghafal Al-Quran di Indonesia ini begitu dahsyat Pak Ustaz, terjadi dalam kurun waktu 15 tahun ini Pak Ustaz ya. Yeah. Ya, dimana seperti yang kita ketahui sekarang di Parepare khususnya nih Pak Ustaz ya, banyak sekali masjid-masjid yang baru yang menggunakan imam masjid ini hafiz Quran Pak Ustaz. Betul. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan ini Pak Ustaz, penting mana nih hafalan Al-Quran atau paham Al-Quran Pak Ustaz? Hafal Al-Quran atau paham Al-Quran, mana pentingnya ya? Jadi sama-sama pentingnya, ya kan? Karena dengan menghafal Al-Quran berarti kita menjaga Al-Quran itu sendiri, ya kan? Dengan menjaga Al-Quran itu sendiri. Tetapi kalau hanya hafal kemudian tidak paham, itu juga menjadi masalah. Nanti salah menjelaskan Al-Quran itu. Jadi dua-duanya harus berjalan sehingga dia menjadi menguatkan satu dengan lain. Orang yang hafal Quran kan enak dia menjelaskan Al-Quran itu, ya kan? Sudah hafal, tahu ayatnya, di surah ini ayat sekian berbunyi sekian, ini begini. Nah, tinggal kemudian dia elaborasi, dia pahami langkah-langkah yang termudah. Saya mengatakan hari ini untuk kita paham Al-Quran itu adalah di samping membaca Al-Quran ya kita baca terjemahannya, ya, atau tafsir tekstualnya kan. Kan ini kan kalau yang tafsir itu kan tekstual dan kontekstual. Nah, tafsir tekstual itu artinya mengalihbahasakan ya, hanya sekedar mengalihbahasakan seperti tadi kata wahaza kitabun ini misalnya kan, dan inilah kitab Al-Quran kan bisa. Ya udah, itu artinya itu tafsir tekstualnya. Nanti secara kontekstualnya kita coba gali ya ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Saya yakin dan percaya pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita semua mampu menggali ilmu-ilmu di dalamnya itu. Nah, memang hari ini ada juga tantangannya kan, orang
Oh, orang yang boleh menafsirkan Al-Quran itu ada syarat-syaratnya. Caca kan harus paham kaidah bahasa apa dan sebagainya. Betul. Itu menjadi penguat. Tetapi alhamdulillah dengan terjemahan yang ada sekarang ini kita coba telaah. Saya pikir insya Allah dengan niat yang bagus untuk mau memahami Al-Quran, membaca, memahami Al-Quran, lalu kemudian kita mengamalkan, saya yakin dan percaya bahwa kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Karena kalau kemudian kita terikat dengan aturan-aturan tadi itu, aturan-aturan yang boleh menafsirkan Al-Quran, yang boleh mengkaji Al-Quran itu dengan berbagai aturan-aturan itu, syarat-syarat yang ditetapkan, maka itu menjadi istilahnya seakan-akan menutup pintu ijtihad kita ya. Jadi tidak ada yang boleh mengkaji Al-Quran selain orang yang tahu bahasa Arab gitu. Nah, ini menutup pintu ya, ini kemudian menutup pintu kita, menutup pintu ijtihad kita. Padahal ijtihad itu akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Al-Quran itu mendahului zaman dan mampu menjelaskan zamannya, ya kan? Jadi Al-Quran itu sekali lagi mendahului zaman dan mampu menjelaskan zamannya. Maka dua hal tadi yang dipertanyakan Bung Reza, penting mana menghafal Al-Quran atau memahami Al-Quran, maka dua-duanya menjadi sangat penting. Dengan menghafal Al-Quran, Al-Quran itu akan terjaga. Dengan memahami Al-Quran, Al-Quran itu, nilai-nilai kandungan Al-Quran itu akan kita gali. Nilai-nilai kandungan Al-Quran itu akan tersosialisasi. Jadi kita tidak sekedar misalnya baca Iqra, bacalah, sudahlah. Karena kita taunya cuma bacalah, kita tidak ingin telaah lain. Loh, baca itu kan tidak, Iqra ini kan tidak sekedar baca saja kan. Iqra bisa artinya telitilah, ya kan. Iqra artinya perhatikanlah, kan bisa kan semuanya itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika membaca Iqra misalnya, kan Iqra bacalah lah. Membaca itu kan definisi kita hari ini, membaca itu kadang-kadang ya tulisan kan. Padahal Nabi ketika disuruh membaca kan tidak ada tulisan. Ya kan? Disuruh Iqra. Ya kan, apa yang harus saya baca? Kan bingung Nabi, apa yang harus saya baca? Yang kedua kan kita pernah menjelaskan, ini kan menjadi pertanyaan, loh, Nabi disuruh membaca oleh Allah padahal Nabi itu orang buta huruf. Ya kan? Logikanya di mana itu? Ya kan? Logikanya di mana itu? Berarti disitulah makna kemudian kita mencoba mengkajinya, memahaminya dalam berbagai perspektif pemahaman kita. Nah, Iqra-nya Iqra-nya Bung Reza sebagai seorang penyiar, ya kan? Mungkin beda ketika saya yang Iqra sebagai seorang pendidik misalnya, atau sebagai seorang mubalik misalnya. Mungkin beda kan, beda. Jadi kita akan membaca Iqra-nya itu, nanti kita baca sesuai dengan profesi kita. Nanti kita baca, oh ya, saya Iqra-nya itu, saya kan pedagang. Iqra-nya saya gimana? Ya bagaimana dagangannya lancar, bagaimana keuntungannya besar, kan gitu ya. Lah saya petani, Iqra-nya bagaimana? Ya Iqra-nya mempelajari gimana cara bercocok tanam dengan bagus, kapan waktu tanam yang baik, biar pada hama-hama tidak pada mengganggu, kan misalnya begitu. Nah ini tuh kan namanya Iqra, sama dengan nelayan. Kalau Iqra-nya nelayan ya dia berpikir, oh, kalau saya melaut pada musim begini kan angin apa itu, angin barat misalnya, atau angin timur misalnya, atau gelombang tinggi, kalau melaut gelombang tinggi banyak ikan tidak, kayak gitu. Berarti kan dia Iqra-nya berbeda, tetapi satu udah berangkat dari satu ayat tadi kan, hanya berangkat dari Iqra, tetapi ternyata dari Iqra ini sudah mampu menjelaskan banyak hal kan, ya, mampu menjelaskan banyak hal tentang fenomena kehidupan. Jadi kita membaca Iqra-nya itu, membacanya itu ya sesuai dengan profesi kita, sehingga nanti profesi-profesi yang kita lakukan itu bernilai. Ya bahasanya ini punya nilai jual tinggi kan, begitu yang Reza. Kalau seorang nelayan itu Iqra-nya bagus tentang ilmu laut dan sebagainya, tentang ilmu perbintangan kan, ya kan mereka kalau pelaut itu ilmu perbintangannya itu harus bagus itu. Oh ini kalau bintang arah ini ya kan harus cerita itu. Nah harus paham kalau begini, model bintang begini pasti air naik misalnya kan. Nah itu kan dia harus baca semua. Jadi dia bacaannya meskipun cerita nelayan, dia juga insya Allah paham tentang ilmu perbintangan, karena mereka butuh arah. Itu tengah laut butuh arah. Kalau bintang apa ini? Oh, ini kita menuju kemana kan begitu. Nah ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, sehingga kemudian
Sekali lagi pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan menghafal Al-Quran itu berarti kita termasuk menjaga kemurnian ayat-ayat Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, berarti kita menggali potensi-potensi ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan kita menjadi, dengan mengamalkan, kita menjadi rahmat sesungguhnya. Kita menjadi rahmat bagi sekalian alam. Saya pikir begitu, Bung Reza. Waktu kita juga sudah hampir di penghujung. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan, ya kalau menjelaskan begitu, apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bernilai ibadah. Ada yang masuk ini, iya, Pak silakan. Ustaz. Kita masih 1 menit. 1-2 menit, Pak Ustaz. Kita angkat dulu ya. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, silakan. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, karena banyak sekali hadis-hadis yang sekarang, saya ingin tanyakan apakah ada doa khusus untuk mempelajari, menghafal Al-Quran? Iya. Apakah ada doa pembukaan dibaca supaya cepat kita menghafal namanya Al-Quran? Iya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ya, kan sederhana. Ustaz. Biasa kita itu ada doa-doa kita diajarkan itu di TKTVA itu kan diawali dengan doa apa? Rabbi zidni ilman, ya kan, warzuqni fahman misalnya kan. Ini kan doa juga ya, supaya diberikan pemahaman, penguatan kepada kita semua. Lalu setelah kita ngaji itu diajar itu Allahummarhamni bil Quran, gitu. Nah, ini adalah selalunya salah satu satu doa-doa yang kita sampaikan. Jadi apapun yang kita mulai, kita berdoa dengan Rabbi zidni ilman warzuqni ya fahman ya. Ya, mudah-mudahan dengan itu jadi kita diminta kepada Allah untuk dikuatkan pemahaman kita, ditambahkan ilmu kepada kita, dikuatkan pemahaman kita sehingga kita mampu membaca Al-Quran, menghafal. Yang kedua, menghafal Al-Quran itu adalah keberlanjutan, gitu. Jadi kalau kita mau menghafal Al-Quran itu tidak boleh putus-putus, harus selalu setiap hari kita menghafal. Karena kapan putus, mudah juga lupanya. Tapi harus selalu dijaga. Jadi cara menjaganya setiap hari kita selalu mengulang dan mengulang apa yang kita hafal. Dan sekali lagi tidak boleh ada putus-putusnya. Karena kalau sudah putus-putus, sudah putus-putus juga hafalan kita itu. Jadi itu saja. Jadi Bapaknya Firman tadi itu salah satu cara untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah kalau kita niatkan, insya Allah bisa dapat. Saya baca satu cerita, itu kisah ada orang tua sudah sakit usia kalau tidak salah 70 tahun. Dalam posisi sakit dia niatkan bisa hafal Al-Quran. Ternyata dalam 2 tahun dia hafal Quran. Ini sudah tua ini. 2 tahun alhamdulillah dia bisa jadi hafiz Quran. Padahal usia sudah 70 tahun. Ya, itu berangkat dari niatnya dan selalu mohon petunjuk dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar radio Peduli Pare-Pare dimanapun saat ini masih setia mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau lewat Facebook Live kita. Terima kasih kebersamaan kita bersama Bapak Ustadz Raya Mangsi sudah sampai di sini. Satu tema yang kita angkat adalah membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan beliau tentu bisa kita petik hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan kembali kita ingatkan untuk tetap mendengarkan program Nuansa Religi yang kita hadirkan setiap harinya. Kita mulai dari jam 5.30 sampai di jam 6 pagi dengan tema-tema yang beragam yang hadir setiap harinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.